Baiklah, pembelajaran kita hari ini mengenai teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau yang terkenal dan berdasarkan dari kejadian yang sebenarnya. Di dalam teks anekdot ini ada berupa sindiran atau kritikan yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Namun, teks anekdot ini dapat dengan mudah diterima di masyarakat. Kemudian ada ciri-ciri teks anekdot. Menurut Kosasih dan Engkos tahun 2016, teks anekdot mempunyai dua ciri, yaitu anekdot dengan bentuk lelucon dan mengandung kritik yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi khalayak, dan yang kedua adalah anekdot ini adalah cerita narasi singkat. Kemudian ada struktur dari teks anekdot. Yang pertama itu berupa abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah struktur teks paling awal yang ada dalam sebuah teks. Abstrak berada di awal paragraf, berfungsi untuk menggambarkan mengenai teks secara umum. Kemudian orientasi. Orientasi itu awal kejadian pada cerita, atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang peristiwa utama dalam cerita di dalam teks anekdot. Kemudian ada krisis. Krisis ini adalah bagian yang menjelaskan mengenai pokok permasalahan utama dengan warna yang unik. Maksudnya di sini unik ini tidak terbatas mau seperti apa, asal masih bisa diterima di masyarakat. Kemudian reaksi. Nah, bagian ini akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara yang unik dan berbeda pula. Nah, yang terakhir ini adalah koda. Koda adalah bagian penutup pada teks anekdot. Nah, kemudian ada kaidah teks anekdot. Tadi sudah dijelaskan kelompok 5. Menurut Suherli itu ada 6 kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Yang kelima, itu menggunakan kalimat perintah. Dan yang keenam adalah menggunakan kalimat seru. Nah, contohnya tadi di masing-masing kelompok sudah diberikan contoh yang sesuai. Nah, hari ini Ibu akan memberikan kalian tugas sebelum pembelajaran hari ini berakhir, yaitu yang pertama, kalian membuat teks anekdot. Nah, kemudian setelah kalian mencari atau membuat teks anekdot itu, kalian menganalisisnya. Yang pertama, dianalisis itu masalah yang dibahas. Masalah seperti apa yang berada di teks anekdot tersebut. Yang kedua itu ada unsur humor. Apa yang membuat teks anekdot itu terlihat lucu. Kemudian yang ketiga itu makna tersirat yang disampaikan. Nah, pasti kalau teks anekdot itu kan berupa kritikan dan sindiran, maka di dalamnya juga pasti ada yang namanya makna tersirat yang tidak tergambar secara jelas. Seperti itu. Kemudian yang keempat, alasan dimasukkannya sebagai teks anekdot. Mengapa teks itu bisa disebut teks anekdot? Nanti kalian menganalisisnya, mencari tahu apa penyebabnya. Nah, yang terakhir itu alasan kelucuan dari teks anekdot tersebut. Alasannya kok lucu itu ada di bagian mana? Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Sepertinya sudah jelas ya bahwa tugasnya juga mudah. Tugasnya dikerjakan secara individu dan dikumpulkan minggu depan. Itu, ada pertanyaan? Jika tidak, maka Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini. Gitu. Oke, baiklah. Terima kasih atas partisipasi kalian semua hari ini. Kelas hari ini cukup asik dan menyenangkan tentu saja. Nah, Ibu akan tutup kelas pada hari ini. Kemudian minggu depan jangan lupa mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan mengenai teks inspiratif. Ya, teks inspiratif. Silahkan kalian cari tahu apa itu teks inspiratif, struktur dan ciri-cirinya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.